Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah, tahiyyah min indillahi azza wa jal, tahiyyati daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa laqad awsana rabbuna bitaqwah faqala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, sama-sama kita muliakan para guru kita, para kiai, para ustadz, para habib, para hujjaj. Semoga senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga usianya, dijaga ilmunya, kesehatannya, untuk kita bisa mengambil banyak ibrah dari beliau. Yang kita hormati sahibul wilayah, Bapak Ketua DKM beserta jajaran, sahibul wilayah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati, hadir semua ini? Oh, hadir semua, Masya Allah. Goib. Ya. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan mengemban amanah ummah ini. Dan yang kita muliakan para jamaah yang hari ini hadir, alhamdulillah ada 100 orang. Wah, tumben ini hadir banyak ini. Alhamdulillah ini. Tapi saya kenal wajah-wajahnya kayaknya. Nah, ya. Baik. Ya, mohon maaf ya jamaah sekalian, jadi anak-anak saya bawa ke sini, mereka ingin belajar bermasyarakat. Ya. Belajar bergaul, belajar bermuamalah. Mohon maaf kalau para DKM, bapak-bapak melihat tingkah laku mereka kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mereka lagi belajar, ya. Kita maklumi aja. Tapi kalau mereka salah, tabok aja. Ustaz bilang tabok, bahaya nih. Ini ngiduk kamera, wah kacau ini. Ya. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak terasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuk Sya'ban tanggal 19. Ini tinggal menghitung jari. Ya, menghitung jari apa hari, Pak? Oh, menghitung hari. Ya kayak jari aja. 10 hari lagi kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita pada bulan Sya'ban ini, ya, sampai usia kita pada Ramadan. Allah pun berkahi kita pada bulan Ramadan, sehingga kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan. Ada manusia-manusia yang mereka diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diharamkan oleh Allah untuk menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyakit ini, ya. Dikasih nikmat banyak, rezeki kagak pernah kurang, duit serinya kagak habis-habis, properti banyak, kendaraan bagus, tapi ke masjid susah. Itu azab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengar pengajian ogah, panas pantatnya kalau lu. Ya.
Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mungkin secara ekonomi, finansial pas-pasan, ya pas butuh ada, ya kan? Mau beli rumah baru ada pas, gitu kan? Mau beli motor ada pas ada. Tapi kita suka beribadah, ringan langkah kita ke masjid, senang kita melihat orang-orang yang taat beribadah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang patut kita syukuri, jangan sampai kita termasuk kufur nikmat. Maka ketika kita diberikan hidayah untuk selalu ingin berbuat baik, kesyukuran kita bertambah. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita ketika beliau tahajudnya panjang, bengkak-bengkak kaki beliau. Ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, sedemikian aku beribadah kepada Allah, sudah diampuni dosa-dosamu yang sudah lalu? Nabi cuma nanya, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku mau jadi hamba Allah yang pandai bersyukur, wahai Aisyah? Ya, dunia ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah ayat disebutkan bahwa, atau hadis qudsi wallahu alam, ya, dunia ini sebanyak ini bahkan lebih kecil dari sebelah sayap nyamuk. Bayangin, di mata Allah dunia ini nggak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Kebayang nggak pada bakadilnya di sana? Tapi ketika ada nyawa seorang muslim hilang karena kezaliman, itu besar banget bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah kumpulkan kita dengan orang-orang saleh. Allah kumpulkan kita dengan jamaah-jamaah yang taat kepada Allah. Karena kalau kita taat sendiri berat kayaknya, ya. Tapi kalau bersama jamaah kayak lebih ringan. Ya, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya Allah mencintai 2 orang, tapi Allah lebih suka pada yang 3 orang. Ketika konsepnya berjamaah, Allah suka sama 3 orang, tapi Allah lebih suka pada 4-5 orang. Semakin banyak kita beramal, maksudnya semakin banyak jamaah kita, Allah semakin suka. Salawat serta salam atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswah, qudwah hasanah bagi kita, suri teladan dan panutan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mempelajari, memahami sunnah-sunnah beliau, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lisan kita senantiasa berselawat kepada beliau sehingga kelak kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang belum tahu saya bawa anak dari mana, ini bawa anak dari Taurik bin Ziyad, SMA Taurik bin Ziyad. Alhamdulillah, ya. Berapa orang hadir, Bang? 300, Pak? Oh, 30 yang gelinding. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke laptop, ya. Jangan tidur. Bangun. Malam kalau tidur pada ya. Memang begitulah pemuda, ya. Mereka asik banget. Sampai semalam saya lihat ada anak, mohon maaf, jam 2 masih lihat HP. Saya pikir, wah, bercahaya mukanya bocah ini, ya. Lihat HP ternyata. Masya Allah. Ya apa? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita terakhir, ya. Nanti Ramadan masih jalan, ya. Oh, alhamdulillah. Ya. Kita baru sampai ke surah min maqamin Nabi SAW fi baiti Abi Ayyub. Gambaran bagaimana posisi kedudukan baginda Rasul di rumahnya Abu Ayyub. Dan kita baru masuk ibrah dan mau'izahnya. Apa kira-kira dari semua runtutan yang Nabi hijrah sampai sempat tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Abu Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan dalam kitab ini, wa fi takhallufi Ali radhiyallahu anhu. Kan kita tahu kemarin, ya, bahwa Nabi SAW
ketika mau berangkat hijrah itu beliau perintahkan kepada Ali untuk tidur di atas kasur beliau, ya kan? Pakai selendang beliau, pakai selimut beliau, pokoknya semua fasilitas pakai. Ali, silakan tidur di sini. Saya mau berangkat sama Abu Bakar nanti malam. Ya, Ali mengatakan, "Siap." Pada saat itu Ali masih usia SMA kayak mereka ini. Ya, 17 tahun kayaknya atau 15 tahun, wallahu a'lam. Ya. Ali paham betul resiko yang akan beliau hadapi. Ya. Wah, ini resikonya kalau tiba-tiba 7 pemuda, bahkan dalam riwayat ini ada 12 pemuda yang dipilih dari semua suku yang ada, ya, udah siap dengan pedang terhunus, tajam luar biasa. Kalau ujuk-ujuk ketika mereka masuk gitu ya, langsung nebes, mati udah hal itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika mereka kesiangan, sudah mereka dapatin di setiap kening pemuda itu ada pasir yang ditaruh oleh baginda Nabi. Ya, waja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan, kata Nabi, sambil taruh di atas pasir itu. Mereka ketiduran. Bangun, langsung masuk rumah. Untung nggak langsung nebes, ya, langsung mau pedang. Tapi dibuka selimut itu, Ali ternyata. Gak jadi, mereka marah-marah, ya, langsung lari kabur, panik. Mana sabinya Muhammad ini gitu. Nah, Ali pada saat itu tugasnya luar biasa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu resiko yang akan beliau hadapi demi menjaga Rasulullah SAW, seorang pemuda yang luar biasa. Yang paling sedikit kena tamparan, ya kan? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Ali bangun itu tempat Ali digampar sama Abu Jahal. Ya. Mana Muhammad? Gak tahu, cari soal sendiri kan. Ya, seperti itu. Nah, wa fi takhallufi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Ali berangkat belakangan menuju hijrah itu, ya, apa tugas beliau selain tidur di atas ranjang Nabi? Ya, fi ada'il wada'i allati kanat indahu. Tugasnya adalah mengembalikan semua titipan-titipan para orang-orang Mekah yang ada sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi titipnya banyak, Pak. Nah, dikembalikan kepada siapa? Ila ashabiha, kepada seluruh pemiliknya. Dilalatun bahiratun, kata Dr. Sa'ih Ramadan Al-Buti itu. Ya. Ini merupakan satu bukti yang sangat gamblang. Kalau bahasa bahirah itu terang benderang gitu ya. Ya. Alat tanaqud al-ajib alladhi kana al-musyrikuna waqi'ina fih. Ini ada dua pertentangan yang sangat luar biasa antara orang-orang kafir Quraisy pada diri mereka. Gimana bentuk pertentangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Satu sisi mereka nolak baginda Nabi, ya kan? Gak mau menerima dakwah beliau kan? Kan aneh. Di satu sisi masih percaya semua barang-barang mereka masih mereka titip sama baginda Nabi di rumah Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang paling aman kalau titip itu kecuali di tempat Nabi, bayangin. Kalau sekarang yang paling aman katanya bank, ya. Bank, nitip barang itu di bank, tuh. Deposito di bank. Tapi udah mulai kagak aman, Pak. Ya, buktinya kemarin ada bank raib juga itu, ya kan? Nah, ini sesuatu yang bertentangan luar biasa. Satu sisi mereka tidak mau menerima dakwah Nabi, satu sisi justru barang-barang dagang kenapa dititip sama baginda Rasul. Ya. Fa fil waqti alladhi kanu yukadzibunahu wa yarawnahu sahiran aw mukhadi'an. Coba bayangin kata beliau ini. Satu sisi mereka mendustai baginda Nabi dan menganggap beliau itu adalah tukang sihir, tukang bohong, gitu kan? Ya. Yajiduna min haulihim
man huwa khairun minhu amanatan wa sidqan. Tapi di balik itu mereka mendapatkan bahwa yang paling jujur mengemban amanah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini sebuah ibrah luar biasa bagi kita gitu ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh luar biasa. Fakanu la yad'una hawaijahum wa amwalahum allati yakhafuna 'alaiha. Mereka kok bisa gitu ya menaruh barang-barang kebutuhan mereka itu, harta benda mereka dititip di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sementara enggak mau menerima dakwah beliau. Nah, wa hadza yadullu ala anna kufranahum lam yakun bisabab syak ladaihim fi sidqi. Ini menandakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kafir Quraisy itu tidak ada keraguan sedikit pun tentang kejujuran baginda Nabi. Bahkan dari kecil Rasulullah terkenal dengan Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Ya. Gitu ya. Wa inna ma huwa, nah sebab mereka menolak Nabi itu bisa babi takabburihim, disebabkan karena kesombongan. Nah, maka kenapa kesombongan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak hal-hal positif yang akan tertutupi oleh kesombongan ini. Apa buktinya? Dulu ketika Iblis laknatullah alaih, ya, Iblis laknatullah alaih yang dilaknat oleh Allah, ketika mendapati sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam. Iblis kan lebih dulu di surga, ya, bersama para malaikat. Dan Iblis pun sangat tahu bagaimana bahan baku Adam itu. Ya, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam, ada sedikitnya 3 malaikat yang diutus ke bumi ini untuk mengambil bumi ini sebagai bahan baku Nabi Adam. Yang pertama tentunya malaikat Jibril. Ril, nah bahasakan lagu dia, kayak manggil anak saya aja ya. Ril, Jibril, labbaik ya Allah. Ya, saya perintahkan kamu sekarang turun ke bumi, tolong ambil bahan baku untuk saya ciptakan Adam, manusia. Oh siap. Sampai ke bumi, ya. Mau ngapain kau? Saya dapat perintah dari Allah untuk mengambil bahan baku pembuatan manusia. Kata bumi, na'udzubillah, demi Allah, bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ku ambil sedikit pun tanah saya. Ketika Jibril dengar bumi berta'awudz mohon perlindungan kepada Allah, malaikat Jibril langsung kembali ke surga. Ya Allah, bumi nolak. Oh, kamu nggak berhasil. Perintahin lagi Malik sini. Ya, malaikat apa namanya yang penjaga, bukan penjaga ini, Mikail, ya, yang pembagi rezeki itu. Mikail, labbaik, ya Allah. Saya perintahkan kamu segera turun ke bumi. Ngapain? Bawa bahan baku pembuatan Adam. Siap, turun Mikail ke bumi. Mau ngapain? Saya diperintahkan oleh Allah mengambil tanahmu untuk jadi bahan baku manusia. Na'udzubillah, kembali bumi menyatakan yang sama. Ya, saya berlindung dari Allah. Jangan ada secuil tanah kau ambil. Kembali Mikail. Ya Allah, bumi berta'awuz. Mohon perlindungan kepadamu. Saya nggak berani. Nah, lalu siapa yang diperintahkan oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Yang diperintahkan adalah malaikat maut, Israel. Israel, sini. Labbaik. Datang Israel. Saya perintahkan
turun ke bumi, ambil tanah bumi, saya bikin manusia. Siap, turun. Berta'awuz bumi. Apa jawaban malaikat maut? Saya pun berta'awuz, mohon perlindungan pada Allah, jangan sampai saya kembali ke surga, gak bawa kamu. Benar, dicabut semua tanah itu. Yang dibutuhkan dibawa ke surga. Nah. Ya, itu salah satu kenapa malaikat maut itu dipilih jadi pencabut nyawa. Saking beraninya. Ya. Tapi di akhir dalam sebuah riwayat malaikat maut pun menangis luar biasa, meraung ketika terakhir dia harus cabut nyawanya sendiri. Kalau saya tahu begini sakitnya sakaratul maut, saya tidak akan mau menerima ini. Gitu dalam sebuah riwayatnya. Nah, kemana-mana saya ceritain. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu gitu iblis itu proses penciptaan manusia itu. Sampai langsung Allah jadikan lempungan, ya diadon dulu tanah itu, dibiarin, mohon maaf, ya. Pokoknya ceritanya panjang deh dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, proses penciptaan manusia itu. Ya. Dalam sebuah riwayat diketepkan ada sekitar 40 tahun Allah diamkan tanah yang sudah lempung itu, ya, sehingga berbau busuk, ya. Baru diciptakan bentuk tubuhan. Tahu banget iblis itu. Maka ketika dia diperintahkan untuk sujud bersama malaikat kepada Adam, memberi penghormatan, iblis paling menolak, ya. Aba wastakbara, disebutkan sifat tercelanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia enggan dan melakukan kesombongan. Coba Allah yang perintahkan untuk sujud, dia enggak mau. Sama dengan kita ketika kita sholat, ada rasa sombong dalam diri kita, entar aja dah, ya. Dipanggil azan, Allahu Akbar, masih ada yang lebih besar dari Allah, IPT lebih besar dari Allah, tugas sekolah lebih besar dari Allah, kagak mau datang ke masjid. Yang tidur, bangun. Bukan Pak Haji, anak-anak saya. Dengar nggak nih pada? Dengar, alhamdulillah ya. Mumpung kita ceramahin ya, mohon maaf ini jamaah ya, karena anak-anak saya juga ya. Baik. Karena kesombongan, kekufuran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan disebabkan karena tidak percaya dengan amanahnya Nabi, tapi dengan kesombongan hati mereka, menolak kebenaran. Itu sebabnya. Wasti'la'ihim 'alal haq, dan tidak mau menerima kebenaran. Alladzi jaa'a bihi wa khaufan 'ala zu'ama'atihim wa tughyanihim, dan khawatir kekuasaannya akan tercabik-cabik. Itu alasannya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan hasadan min anfusihim, karena mereka iri dengki, Pak. Khawatir kalau Nabi berkuasa, mereka kuasaannya mereka akan tercabut. Ya, hampir semua penguasa itu begitu. Ya, penguasa yang mana? Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khawatir. Makanya banyak raja-raja ketika didakwahi oleh baginda Nabi juga sama, ya, menunjukkan kesombongannya terlebih dahulu. Ya, Kisra sampai merobek-robek surat Nabi itu, ya. Kaisar sama. Pokoknya gitulah. Nah, setiap penguasa-penguasa yang tidak mau menerima kebenaran, salah satu indikasinya dia adalah pasti melakukan kezaliman. Ya, gitu ya. Nah, ini pelajaran pertama. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Thumma innana nalmahu fin nasyati alladhi kana yabdhuruhu Abdullah bin Abi Bakar. Kita lihat, ya, dari sepintas kisah yang kita sebutkan sebelumnya, bagaimana Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar yaitu Abdullah, ya, yang setiap hari itu bolak-balik aja ngembalain kambing ke gua Sur itu. Ya. Ngapain? Memberikan informasi kepada ayah beliau dan Rasulullah tentang kondisi Mekah. Sampai mana nih proses?
pencarian Rasulullah udah aman nggak kira-kira kalau kita jalan gitu ya. Nah ini berlaku juga ternyata spionase itu dari zaman Nabi itu ya. Mata-mata itu berlaku gitu ya. Apa yang dilakukan? Zahiban aiban bainal ghar wa Makkah. Beliau bolak-balik dia antara gua Sur pada saat itu dan Mekah. Kebayang coba kalau jalan kaki setiap hari itu kebayang dulu dari Mekah jauh. Ya. Lebih dari 10 kilo kayaknya. Kalau jalan kaki. Kalau kita pakai bus saja ke situ tuh jauh. Ya. Pakai bus banyak. Ada sampai 30 menit kan, 45 menit kayaknya. Ya. Pakai bus itu pada. Ya. Gimana kalau setiap hari bolak-balik ngembalain kambing lagi bawa kambing. Ya. Yatahassasul akhbar wa yanquluha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tugasnya apa? Adalah cari berita. Ya. Wa fima bada ala ukhtihi Asma radhiyallahu anha. Ada juga saudara beliau, ya anaknya Abu Bakar juga, anak perempuannya Asma binti Abu Bakar, ya, yang bersedia nganterin makanan juga, bahkan sampai ketika ketika tidak ada tali yang beliau pakai, ya, untuk mengikat itu, beliau lepas salah satu sabuknya gitu, ya, ikat pinggangnya dari kain, terus dia belah jadi dua, maka disebut dengan wanita dzatun nitaqain, ya, wanita yang memiliki dua ikat pinggang, canggihnya begitu, ya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ya, min mawahiril ihtimamil jiddi fi tahayyi'iz zat war rahilah. Betapa beliau itu yang getol gitu ya, mempersiapkan perbekalan untuk ayah beliau dan untuk Rasulullah SAW. Ya, bekal selama perjalanan itu. Ya, washtiraqiha fi i'dadil uddah litilkar rahilah. Ya, dan bagaimana beliau ikut andil mempersiapkan itu. Nalmahu fi dzalika suwaran mimma yajibu an yakuna alaihi syababul muslim. Nah ini kita belajar. Abdullah dan Asma pada saat itu masih muda. Walaupun ada yang mengatakan sudah umur 20. Ya, ada yang mengatakan 25. Ya. Tapi masih muda. Oke, karena Abu Bakar pun pada saat itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baru usia 49 kalau nggak salah Abu Bakar. Rasulullah baru 50. Ya. Ya, anakannya tentunya nggak jauh dari itu. Ya, 20 tahun. Ya. Dan di sini kita belajar bagaimana peran seorang pemuda dalam perjuangan Islam. Nah, seharusnya anak-anak kita itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita didik mereka punya andil yang besar untuk memperjuangkan Islam ini. Minimal mereka punya keinginan untuk mempraktekkan agamanya. Ya. Salat berjamaah itu tekun, baca Quran, rajin. Ya, cinta sama agamanya itu minimal. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu yang kita ajarkan. Ya, datang ke masjid suka, mabit gak berat, itu yang kita ingin tanamkan bagi mereka. Karena perjuangan para pemuda di awal-awal Islam itu yang paling banyak punya andil itu para pemuda. Ya, nah di sini disebutkan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, beliau katakan, ya, ini merupakan gambaran yang seharusnya wajib dimiliki oleh seorang pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, fi sabilillahi azza wa jalla, ya, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, wa min ajli tahqiqi mabadi'il Islam wa iqamatil mujtama'il islami, ya, untuk
menerapkan dasar-dasar Islam dan juga dalam hidup bermasyarakat yang Islami. Nah, maka salah satu program kita di sekolah itu di SMA Tariq bin Ziyad mulai dari tahun ini kan yang begini. Ya, jadi anak-anak itu nanti setahun itu mereka akan biarkan belajar ke bapak-bapak di masjid-masjid masing-masing. Minimal sekali dalam setahun. Ya, walaupun ada juga program yang lain namanya TMCP. Mereka belajar juga bermasyarakat. Ya, tapi untuk hal-hal yang sosial langsung seperti ini mereka ke sini. Kok usah jadi promosi begitu sih? Enggak juga sih, Pak. Ya. Cuman karena takdir Allah bawa ke sini ini ya. Baik. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fala yakfi an yakuna al-insanu muntawiyan ala nafsi muqtasiran ala ibadatihi. Maka seseorang itu enggak cukup hanya dia berkutat pada dirinya sendiri, cuman mentingkan diri sendiri doang. Saya yang ibadah, saya yang sholat, saya yang rajin, terserah saya lah. Enggak bisa begitu. Ya. Makanya di awal saya tadi katakan kita ini adalah makhluk berjamaah. Kalau bahasa sosiologi ini makhluk sosial, bukan makhluk sosial ya, bukan. Ya. Kita butuh berjamaah, karena dengan berjamaah itu banyak orang, kita semakin kuat. Kalau sendiri banyak lemahnya kita. Ya. Baik. Dalam hal apa saja, apalagi tentang agama kita, itu harus kita bersama-sama. Ya. Apalagi ini masjid kita katanya mau di renov Pak Haji ya. Siap. Nah, ya kan sudah ada spanduknya itu. Kalau sendiri kita berat Pak Haji. Ya, sekaya-kayanya Pak Haji siapa sini? Ya, agak mungkin akan, wah saya Pak Ustaz, Pak Haji, nggak usah kita iuran aja, saya sendiri aja yang bangun. Wah, ada begitu Pak Haji? Ada mungkin, tapi nggak banyak ya kan? Iya, tapi kalau berjamaah akan terasa. Ya, akan terasa kebersamaannya, akan terasa perjuangannya, akan terasa juga semangat untuk mau memakmurkannya, ya enggak? Tapi kalau satu orang yang bangun, wah jadi gitu, udah jadi nih sebelum Ramadan, keren banget, ya kan? Tapi nggak terasa ruh perjuangan, oke? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal alaihi an yastanfida taqatahu wa ujahu nasyati kullaha sa'yan fi sabilil Islam. Ya, maka seorang pemuda ketika dia berperan dalam masyarakat, maka seluruh potensi yang dia punya itu dia arahkan untuk kemajuan Islam. Begitu seharusnya pemuda muslim. Nah, kita kepingin anak-anak kita kayak gitu. Ya. Baik, wa tilka hiya maziyatus syabab fi hayatil Islam wal muslimin fi kulli zamanin wa asrin. Itulah salah satu ciri khas pemuda muslim kapan saja dan di mana saja. Ya. Nah, wa idza ta'ammalta fi man kana haula Nabi sallallahu alaihi wasallam ibanata da'wati wa jihadi wajadta anna aghlabiyatahum al-uzma kanu syubbanan. Dan kalau kita melihat sejarah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baca literatur sirah nabawiyah itu, kita akan menemukan fakta bahwa banyak yang berdiri di samping Nabi itu adalah para pemuda kebanyakan. Ya, para pemuda. Usamah bin Zaid diangkat oleh Nabi untuk memimpin perang Mu'tah. Itu tahu nggak umurnya berapa? Usia 19 tahun. Jadi panglima perang, pimpin perang Mu'tah. Perang Mu'tah tahu berapa jumlahnya? 3.000 kaum muslimin. Musuhnya berapa? 200.000. Kebayang nggak itu? Ya, 200.000 musuhnya. Kaum muslimin 3.000. Wah, berapa perbandingannya coba itu? 200 banding 3 ya kan? Berapa Pak Haji? Besar sekali.
Ya. Taib. Banyak sekali gitu ya. Wa kanu syubbanan lam yatazawwajul marhalah al-ula fi umri syababihim. Belum nyampe usianya mereka, melebihi dari usia 20-an. Gitu. Disebutkan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Walam ya'lu juhdan fi tajnidi taqatihim wa quwwatihim min ajli nasratil Islam wa iqamati mujtama'ihi. Ya, mereka apa yang dilakukan? Ya, pemuda inilah yang berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat untuk menegakkan Islam. Baik. Yang kelima, apa yang kita bisa pelajari? Amma ma hadatsa li Suraqah wa farsihi wa huwa yalhaqu bi Rasulillah fayambagi an la yafutuna. Adapun peristiwa yang terjadi antara Suraqah, ya, Suraqah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu orang yang pertama dia itu ahli baca jejak. Ya. Oh, siap. Oke. Ya, ahli baca jejak. Dan pada ngantuk semua anak-anak ini. Suruh pulang aja kali ya. Iya. Suruh pulang aja kali ya. Tadi dulu lah, jam 6 ya. Ya, sejam lagi ya. Kagak enak nih pembinanya. Ada Ustaz Adi, ada Ustaz Yunardi sini ya. Baik. Sebentar lagi sampai jam 6 kurang 5 menit lah. Oke. Sampai suruh berapa Ustaz? Iya, begitu maksudnya. Ya. Ya. Suraqah bin Naufal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli baca jejak, ahli kuda, ya. Sehingga ketika kaum kafir Quraisy mengumumkan siapa yang berhasil membawa Muhammad hidup maupun mati, kami hadiahi 100 ekor unta. Tergiur dia. 100 ekor unta itu berapa coba baca? Ya, maka beliau ketika mendengar Muhammad keluar dari Mekah, dia cari, ketemu dengan baginda Nabi. Ya, Rasulullah lagi doa. Ya, dia sudah pakai pedang itu hunus, siap menebas. Tapi Rasulullah SAW tenang luar biasa. Ya, ketika saya doa, Suraqah nanya, wahai Muhammad, sekarang siapa yang akan menolongmu? Saya sudah siap ini nebas ini. Dengan mantap Nabi mengatakan, yang menolong saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gemetar seketika dia. Ya. Pedang yang tadi dipegang langsung gemetar. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya di sini? Ya. Pertama, ini mukjizat di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata salah satu mukjizat kalau keteguhan iman kita bagus, wah musuh itu keder, Pak. Ya. Baik. Ittafaqal a'imma al-hadits ala sihhatiha wa naqliha. Ini luar biasa. Fa'adhifha ila mu'jizatil ukhra allati sabaqal hadits anha fi ma madha. Dan banyak sekali mukjizat yang lain. Ketika Rasulullah SAW ketika suatu saat berada di tengah hutan, ada seorang lewat. Ya. Beliau panggil karena keinginan dakwah beliau, keinginan untuk menyampaikan Islam ini luar biasa. Beliau panggil pemuda ini. Bang, sini bang. Ada apa bos? Kamu mau nggak bersaksi saya ini Muhammad, utusan Allah, dan Allah adalah Tuhan? Ya. Lah, siapa saksinya? Kita berdua sini. Ya, kamu saksi, oke. Kalau saya panggilin saksi, kamu mau? Iya. Dipanggil. Saksinya adalah pohon ini. Seketika apa yang terjadi, Pak? Bicara di pohon itu, Pak. Ya. Dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pohon bicara. Lagak nggak kira-kira orang itu? Iya, langsung. Iya, pohon bisa ngomong, Pak. Nah, sekarang kita bisa, kita semangat dakwah Islam, tapi mana saksinya? Saya panggil dulu ya Mawar ya, gitu ya. Nah, suruh ngomong kagak bisa. Ya. Nah, berikutnya wa min abrazil mu'jizat al-khariqah fi qasd hijratir rasul. Ya.
Dan di antara mukjizat beliau juga adalah ketika beliau keluar, ya, dengan dikelilingi pemuda-pemuda yang sangat tangguh. Pemuda ini dijadikan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau dengan tenangnya menaruh pasir di atas kepalanya. Ya, sambil membaca surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, kami tutup mata-mata mereka. Ya. Wah, ini banyak banget ini. 1, 2 lembar, Bos. Ah, kita pilih-pilih aja kalau gitu ya. Yang penting mana Pak Ustaz? Penting semua Pak Ustaz. Ya. Yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja. Ya. Yang ketujuh itu adalah bagaimana para sahabat Ansor itu sangat merindukan dan sangat mencintai Nabi. Hampir setiap hari mereka keluar pagi, keluar tuh Pak, keluar Madinah itu lihat apakah Rasulullah sudah datang apa belum. Sampai sore nunggu itu belum datang, besok lagi, ya, nunggu dari pagi sampai sore lagi, besok nunggu lagi sampai Rasulullah benar-benar datang. Kebayang nggak betapa cintanya beliau itu, ya. Dan kita sebagai umatnya seharusnya begitu, sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berikutnya, ketika Rasulullah SAW berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ya, bagaimana para sahabat itu terhadap baginda Nabi luar biasa ikramnya, ya, memuliakannya, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, Nabi Ayub itu ketika Nabi harus di bawah, milih di bawah, ya, ketika beliau naik tangga karena rumahnya itu loteng gitu ya, bertingkat 2, beliau nggak berani lewat tengah, khawatir pasir itu jatuh ke muka Rasulullah, ya, lewat pinggir-pinggir. Masya Allah, ya. Taib, wah, selesai Pak. Memang sudah selesai Pak Ustaz. Alhamdulillah kita materinya selesai ini. Nanti kita akan bahas yang lebih keren lagi, Asasul Mujtama' Al-Jadid, ya, membangun masyarakat baru. Itu jangan sekarang Pak Haji, nanti akan selesai sampai jam 10 sekarang, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sirah ini ibarat kita lagi coba bercermin, ya, bercermin sambil menapak tilasi bagaimana Rasulullah SAW hidup, ya, mendidik umat ini menjadi generasi terbaik, ya. Beliau tanamkan keimanan yang luar biasa di hati para sahabat berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hingga sampailah Islam ini sampai ke kita sekarang berkat doa-doa beliau, ya. Nah, mudah-mudahan keturunan kita termasuk yang mencintai Allah dan Rasulnya dan bisa mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya dalam masyarakat kita, ya. Kurang lebihnya mohon maaf ini, ya, karena jamaahnya banyak yang tidur ini kok jadi nggak enak saya. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya terima kasih, ya. Biasa Pak Haji, nggak ada pertanyaan Pak Haji? Nggak ada, alhamdulillah, ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.